Siapa kaum Majusi yang mendatangi Nabi Isa saat beliau lahir? Berikut kisahnya. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Matius pasal 2, ayat 1-2. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi, supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Matius pasal 2, ayat 11. Nama Majusi disebut di Al-Quran pada ayat ini. Sesungguhnya orang-orang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Syabi'in, orang-orang Nasrani, orang-orang Majusi dan orang-orang musyrik, Allah akan memberi keputusan di antara mereka pada hari kiamat. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu. Al-Quran Surat Al-Hajj, nomor 22, ayat 17. Apakah artinya Majusi? Kata Majusi adalah kata dalam bahasa Jawa kuno yang berasal dari kata macis plus majesti. Macis artinya korek api dan majesti artinya agung. Majes artinya menyalakan api dengan korek api. Jadi Majusi adalah mengagungkan Allah, Tuhan, dengan api atau lilin yang menyala. Sebenarnya kaum Majusi ini adalah kaum Konghucu. Kong itu maksudnya adalah engkong, eyang tua atau embah sepuh. Hu sama dengan Hud sama dengan Hudi yaitu Nabi Hud dan Cu maksudnya adalah cucu atau anak cucu. Jadi Konghucu artinya eyang Hudi atau Nabi Hud yang mengajarkan ajarannya pada anak cucu. Apakah yang diajarkan oleh Nabi Hud kepada anak cucunya? Kita mengenalnya dengan nama ajaran Konfusianisme. Dan kepada kaum Ad, kami utus, saudara mereka, Hud. Ia berkata, hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Kamu hanyalah mengada-adakan saja. Al-Quran Surat Hud, nomor 11, ayat 50. Jadi Konghucu sebenarnya agama untuk beriman kepada Tuhan. Tetapi kaum Majusi, selalu berdoa sambil menyalakan api agar terang. Sehingga Konghucu identik dengan menyalakan api atau lilin. Jadi siapa sebenarnya 3 orang raja Majusi yang menemui bayi Yesus, yang sesuai dengan data kitab Injil yang menunjukkan bahwa mereka berada di belahan utara, bangsa timur dan memiliki kemampuan astrologi atau ramalan bintang. Mereka adalah bangsa Cina, Jepang dan Korea. Karena mereka masing-masing punya kerajaan di masa lalu dan sekarang sudah tinggal jejaknya saja, kecuali Jepang, walaupun tidak memegang sebagai pengelola negara. Sesuai data Injil, 3 Majusi tersebut membawa emas, kemenyan, dan mur. Mur itu resin atau kita kenal dengan balsam. Ini menunjukkan bahwa mereka adalah raja dari kerajaan-kerajaan. Jadi 3 Majusi yang datang mengunjungi kelahiran Nabi Isa adalah para raja dari Cina, Korea dan Jepang dengan melihat dan dituntun oleh tanda langit yaitu kemunculan bintang Polaris. Artinya peristiwa kelahiran bayi Nabi Isa adalah kelahiran yang spektakuler, luar biasa dahsyat hingga 3 raja dari belahan utara bumi merasakan kehadiran akan datangnya utusan Allah yang sekaligus Maharaja atau Kaisar Bumi dalam arti yang sebenarnya. Para raja Majusi ini berasal dari kerajaan yang memiliki kemampuan budaya astrologi, karena mereka mempelajari budaya tanda sebagai bahasa isyarat atau sandi. Makanya hingga saat ini, kaum Cina Jepang Korea memiliki adat budaya meramal dan bentuk arsitektur bangunan kerajaan mereka memiliki ciri yang sama. Jika ingin melihat jejak kaum Ad atau penduduk Hijir dari kaum Nabi Hud, maka kita harus menemukan tradisi warisan dan tempat ibadah dari Nabi Hud. Tradisi warisan beliau adalah kopiah, karena Nabi Hud adalah penemu penutup kepala yang saat ini kita kenal dengan istilah hoodie dan tempat ibadah mereka disebut kelenteng. Apakah Anda pernah mendengar bunyi suara kelenteng dan bunyi suara gereja? Bunyi teng-teng-teng itulah dulu dipakai untuk penanda di rumah ibadah kaum Nabi Hud, maka kita menyebutnya kleteng. Orang Cina menyebutnya vihara atau wihara. Sedangkan rumah ibadah kaum Nasrani disebut gereja atau geraha raja atau gedung kerajaan. Dulu bunyi teng-teng di rumah ibadah di tanah Jawa adalah sama, yaitu memiliki tanda waktu yang sama, waktu fajar yaitu subuh, waktu siang yaitu duhur, waktu sore yaitu asyar, waktu senja yaitu maghrib dan waktu malam yaitu isya. Jadi di setiap 5 waktu ini, di kelenteng dan gereja di masa lalu selalu dibunyikan. Lonceng dibunyikan setiap jam 6, jam 12, dan jam 18. 3 kali lonceng pendek.
seperti disabdakannya. Amin. 3 kali lonceng pendek lagi. Bersukacitalah dan bergembiralah perawan Maria, haleluya, sebab Tuhan sungguh telah bangkit, haleluya. 3 kali lonceng pendek lagi. Saat ini di gereja hanya membunyikan 3 waktu saja, namun di rumah sakit Nasrani pada jam malam akan membunyikan lonceng dengan waktu yang sama dengan waktu Isya. Mengapa bunyi lonceng tidak lagi diabadikan? Karena 5 waktu tersebut sudah diganti dengan suara azan dari kaum muslim. Bagaimana jika suara azan dikumandangkan dan semua rumah ibadah membunyikan bunyi lonceng? Maka besar kemungkinan orang Islam akan tersinggung karena lantunan suara azan disaingi dengan suara lonceng. Itu sebabnya harus ada toleransi beragama yang pada intinya sama, yaitu memberi tanda pergantian waktu alam untuk beribadah. Jadi sesungguhnya semua agama mengabadikan waktu pergantian alam untuk beribadah karena para nabi lahir dan hidup di negeri 7 waktu perubahan alam, sebagai tanda bahwa negeri Nusantara ini berasal dari surga. Jadi perubahan warna langit itu adalah perubahan waktu sebagai tanda sembah pada Sang Hyang atau sembahyang, sehingga dibunyikan tanda dengan bunyi teng-teng atau beduk, yang sekarang menjadi kumandang azan. Peristiwa itu semua terjadi di titik pusat bumi, Nusantara, Indonesia. Itulah sebabnya diabadikan sebagai waktu sholat atau sembahyang. Jadi 3 raja kaum Majusi itu adalah raja dari kaum Konghucu, yang datang melihat bayi Nabi Isa yang lahir di titik lokasi yang ditunjukkan oleh bintang Polaris, yaitu titik nol bumi. Itulah mengapa bunyi lonceng gereja itu dibunyikan sebanyak 3 kali. Hal ini merupakan sandi bahwa kelahiran Nabi Isa atau Yesus itu dulu dijenguk oleh 3 orang Majusi. Dan negara-negara mereka inilah nanti yang akan bersama bahu-membahu dengan Ratu Adil yang akan lahir di bumi Nusantara ini, untuk memberantas hegemoni kaum Barat yang telah melakukan angkara murka secara masif atau kita kenal dengan istilah Ambrasto dur Angkoro. Kita sekarang bisa melihat bahwa negara Cina, Jepang dan Korea saat ini sudah mulai berproses menjadi negara maju dan memiliki kekuatan ekonomi dan teknologi yang diperhitungkan saat ini. Giliran Indonesia nanti yang akan segera menyusul mereka. Jika bangsa Indonesia telah sadar bahwa negerinya adalah negeri warisan para anbiya, pada saat muncul pemimpin-pemimpin yang memiliki karakter Jabarina yang memiliki kebersihan dan kesucian hati sehingga mampu memahami dengan sangat baik pesan-pesan kitab suci tentang siapa sejatinya jati diri bangsa Indonesia ini. Ikuti kisah selanjutnya, yaitu episode makar yang dilakukan oleh bangsa Barat dalam menghapus hegemoni Nabi Isa.